wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan dan keselamatan. Salam serta salam kita ucapkan pula kepada utusan Allah yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabar ayah bunda semua? Semoga ayah bunda beserta kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali pada program sekolah PAUD IT Nurul Ilmi, yaitu Bakmi Berita Keluarga Nurul Ilmi. Perkenalkan, nama saya Ustazah Isnawati yang akan memandu acara Bakmi pada hari ini. Ayah bunda hebat, hari ini kita akan mengundang seorang narasumber yang luar biasa dan istimewa. Beliau bernama Ustazah Ana Rahmiati SPSI. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio PAUD IT Nurul Ilmi. Terima kasih Ustazah atas undangannya. Iya, Ustazah. Beliau adalah Kepala PLA BK Rumah Karunia dan Kepala BK ISET Ihsanul Amal. Begitu Ustazah? Ya, betul sekali. Iya. Edisi Bakmi kali ini kita akan membahas tema peran bahasa ibu terhadap kecerdasan anak. Dalam kehidupan ini, manusia selalu berinteraksi dengan bahasa untuk saling berkomunikasi satu sama lainnya. Pada dasarnya, setiap manusia mengawali komunikasi dengan dunia sekitar melalui bahasa tangis. Dengan tangisan itu, bayi mengkomunikasikan segala kebutuhan dan keinginannya. Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangannya, terutama yang berhubungan dengan proses bicara, komunikasi tersebut makin meningkat sampai pada akhirnya anak dapat melengkapi kecerdasan bahasa. Sebagai pertanyaan pembuka Ustazah, saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan bahasa ibu? Silakan Ustazah. Terima kasih Ustazah atas kesempatan yang diberikan. Iya. Baik, saya sedikit membuka dengan pengertian bahasa ibu ya. Iya. Bahasa ibu itu kan berarti bahasa yang pertama diperkenalkan dan yang pertama dikuasai oleh anak. Iya. Jadi bahasa ibu itu didapatkan seorang anak itu dari anggota keluarga dan juga lingkungan sekitarnya. Nah, untuk kita yang bersuku Banjar gitu ya, suami istri misalnya suku Banjar, kemudian tinggal di lingkungan yang kita suku Banjar, berarti bahasa ibu anak kita itu adalah bahasa Banjar gitu. Dan itu adalah bentuk identitas seseorang gitu. Jadi orang itu berasal dari mana itu terlihat dari bahasa ibu yang digunakan ya. Iya. Oh, jadi Ustazah, bahasa ibu tadi bahasa yang digunakan yang didapat dari keluarga dan lingkungannya. Bahasa sehari-hari gitu Ustazah. Ah, iya Ustazah. Baiklah. Kemudian Ustazah, ibu ini merupakan anggota keluarga terdekat anak. Terus dari kapankah bahasa ibu ini dikenalkan kepada anak tersebut? Iya. Nah, karena bahasa ibu ini kan bahasa pertama gitu yang dikuasai anak atau diperkenalkan pada anak, jadi sebaiknya ya diperkenalkan dari sejak dalam kandungan gitu. Bagaimana prosesnya ya dengan kita mengelus-elus perut anak kita, kemudian kita misalnya mengajak ngobrol, ya memang dia belum ini ya masih dibentuk janin, tapi sebenarnya dia sudah bisa merasakan interaksi itu. Misalnya kita ucapkan kata-kata cinta sama dia gitu, dan ini sebenarnya bukan hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu gitu, tapi juga seorang ayah. Ya, karena peran mendidik itu kan dua-duanya ya. Memang prioritas maksudnya anak itu lebih banyak menghabiskan waktu hari ibu dengan ibu ya. Namun kan tetap seorang bapak juga punya peran untuk di sana. Itu dalam kandungan. Nah, ketika anak sudah lahir, ya tentu saja harus diperkenalkan bahasa ibu itu lebih banyak lagi gitu. Nah, bahasa ibu ini kan prosesnya itu dengan keseharian, interaksi ibu dengan anak keseharian. Nah, itu juga bisa dilakukan atau malah sebaiknya dilakukan sejak usia 1 tahun, bukan, 0 tahun itu sudah. Artinya tahun-tahun pertama kelahiran itu sudah.
Bahkan untuk aspek perkembangan bahasa itu lebih baik itu sejak 1000 hari kehidupan pertama anak. Itu terhitung sejak dalam kandungan ya Ustazah. Berarti sekitar sampai anak usia 2 tahun itu sebaiknya perkembangan bahasa itu betul-betul jadi perhatian oleh ibu dan juga ayah. Artinya bahasa ibunya sudah dikenalkan Ustazah ya, mulai dari sejak kandungan. Iya, betul sekali. Iya, oke, baiklah. Kemudian teori apa saja ya Ustazah mengenai perkembangan bahasa anak ini? Apakah ada teori-teorinya? Oh ya, ada. Kalau secara psikologi itu teori tentang perkembangan bahasa seseorang itu ada beberapa. Di antaranya itu teori nativis itu dinyatakan bahwa perkembangan bahasa itu sebenarnya sifatnya alamiah gitu Ustazah. Jadi dia memang tersistem secara genetis. Nah, itu teori itu menyatakan bahwa yang berperan itu adalah si anak itu sendiri. Nah, kalau teori behavioristik itu dicetuskan oleh Skinner ya, itu beliau menyampaikan bahwa perkembangan bahasa itu adalah stimulus atau rangsangan-rangsangan dari lingkungan gitu. Nah, jadi anak itu seperti apa bahasanya itu tergantung lingkungannya gitu. Nah, itu dilakukan dengan penelitian yang misalnya seorang anak hidup dengan seorang monyet gitu. Bagaimana perkembangan bahasanya. Nah, ada juga satu lagi teori kognitif. Nah, itu yang mencetuskan adalah Piaget. Beliau menyatakan bahwa perkembangan itu adalah hasil interaksi terus-menerus antara fungsi-fungsi kognitif seseorang atau fungsi intelijensi dengan lingkungannya. Jadi dengan stimulus lingkungan itu dia berinteraksi dengan kognitif seorang anak. Gitu. Itu teori-teorinya ya. Berarti ini banyak kayak teorinya juga Ustazah ya, tentang perkembangan anak ini. Baiklah. Kemudian apa saja ya Ustazah tahapan perkembangan bahasa anak ini? Tahapan perkembangan bahasa anak itu jadi besarnya ada 4 ya Ustazah. Yang pertama itu adalah tahap prelingual. Itu terjadi pada usia 0 tahun sampai 1 tahun gitu. Nah, di mana anak itu banyak bentuk celotehan masih. Tangisan, celotehan gitu. Nah, kenapa disebut bahwa itu fase prelingual? Karena anak belum bisa mengucapkan kata-kata sebagaimana layaknya orang dewasa gitu. Tapi katanya itu masih singkat-singkat, kadang tidak bermakna masih, tapi bentuk celotehan gitu. Itu fase prelingual. Nah, fase kedua itu adalah fase lingual dini gitu. Nah, itu terjadi pada usia 1 tahun sampai 2,5 tahun gitu ya. Nah, di sana itu anak sudah mulai bisa mengucapkan kata-kata, namun belum lengkap. Misalnya dia mengucapkan sakit itu atit begitu, ikut itu itut begitu. Nah, itu atau juga ada kata-kata yang pengucapannya tuh huruf-hurufnya tuh susah. Misalnya seperti S, kemudian apa K, J itu agak susah ya. Tapi ada anak manggil cucu gitu. Iya gitu. Nah, itu di fase lingual dini ya. Nah, itu terbagi lagi. Ada pas di lingual dini yang 1 sampai 2,5 tahun itu ada fase yang satu kata dalam satu kalimat. Misalnya anak itu mama gitu, cuma bisa ngomong mama. Mama bagi dia itu banyak artinya. Mungkin mau ikut mama atau mama saya mau susu gitu, tapi masih di tahapan itu. Cuma satu kata aja. Iya, satu kata. Nah, nanti ada lagi masuk di tahapan yang satu kalimat itu 2 kata. Nah, sampai dengan satu kalimat itu lebih daripada 2 kata. Itu masih tahap kedua sampai usia 2,5 tahun. Nah, fase ketiga itu adalah periode diferensial namanya. Itu terjadi di usia 2,5 tahun sampai 5 tahun. Di situ yang paling menonjol itu yang membedakan itu anak sudah mulai mengerti konsep membedakan gitu, atau mengelompokkan. Dia sudah bisa diperkenalkan konsep panjang, pendek, banyak, sedikit sudah mulai bisa. Jadi kemampuan memahaminya itu sudah lebih lengkap. Nah, yang terakhir adalah periode perkembangan bahasa di atas usia 5 tahun. Itu biasanya anak sudah bisa menguasai struktur bahasa yang lengkap gitu. Jadi bicaranya sudah banyak, sudah panjang gitu. Biasanya di usia 5 tahun ke atas gitu. Terima kasih Ustazah. Untuk tahapan ini ternyata banyak juga Ustazah ya. Iya. Berarti penting bagi orang tua untuk melihat ketika anaknya sudah di usia
5 tahun sudah sampai mana nih perkembangannya gitu kan. Oh, iya. Jadi terlihat Ustazah ya dari usia 2 tahun, kemudian 3 sampai 5 tahun kelihatan gitu ya Ustazah ya perkembangannya. Baik. Kemudian apa saja faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak tersebut Ustazah? Iya. Untuk perkembangan bahasa itu dipengaruhi banyak hal ya. Jadi saya cerita sedikit dulu tentang aspek-aspek perkembangan gitu. Aspek perkembangan itu ada 3 lingkaran besar Ustazah di dalamnya. Yaitu yang pertama itu aspek fisik gitu, yang kedua aspek kognitif, yang ketiga aspek sosial emosional. Nah, ketiga aspek perkembangan ini sedangkan fungsi bahasa itu irisan dari ketiganya maksud saya. Nah, jadi perkembangan bahasa itu dipengaruhi oleh ketiga aspek tadi. Aspek fisik berpengaruh, aspek kognitif berpengaruh, aspek sosial emosional juga berpengaruh. Nah, bagaimana fisik seorang anak? Misal, apakah selama rentang waktu 2 tahun pertama itu dia sering sakit-sakitan? Tidak. Misal, ada anak yang pernah mengalami kejang. Nah, kemungkinan ada sistem sarafnya yang misalnya mengalami gangguan misalnya, atau hambatan atau beberapa sistem saraf. Itu juga masalah kesehatan. Kemudian bagaimana fungsi pendengaran dia? Apakah baik gitu. Kemudian bagaimana rongga bicaranya? Kemudian otot-otot bicaranya bagaimana, terlatih atau tidak gitu. Nah, otot bicara ini kan hubungannya dengan peran orang tua juga. Apakah orang tua menstimulasi otot bicaranya? Misal agak melebar ya Ustazah sedikit ya. Misalnya apakah orang tua ini memberikan makanan yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangannya? Misal anak usia 8 bulan itu kan harusnya sudah diberikan bubur tim ya, bubur yang teksturnya lebih padat gitu. Sedangkan anak ini masih diberikan bubur halus. Sampai usia 1 tahun harusnya sudah makan nasi, ternyata masih makan bubur. Nah, itu juga berpengaruh terhadap otot-otot bicaranya gitu loh. Nah, karena fungsi ternyata merubah tekstur makanan itu berpengaruh dengan kemampuan bicara anak. Itu baru bukan, maksudnya itu baru tentang fisiknya gitu ya. Nah, sedangkan kognitifnya bagaimana? Nah, anak yang memiliki hambatan kognitif itu juga berpeluang untuk mengalami hambatan dalam berbahasa gitu. Misalnya anak yang ABK gitu ya Ustazah, misalnya autis, misalnya Down syndrome, atau IQ-nya di bawah rata-rata, yang artinya kemampuan kognitifnya misalnya tidak rata-rata normal sebagaimana anak pada umumnya, biasanya mengalami hambatan perkembangan bicara gitu. Tapi kalau intelijensinya rata-rata aja biasanya bagus aja perkembangan bicara, asal diikutin dengan aspek-aspek lain tadi. Nah, itu kognitif. Nah, untuk sosial emosional, apakah orang tua sering mengajak anak ini bergaul, sering mengajak anak ini bermain ke tempat tetangga? Terus kemudian apakah orang tua ini juga sering melakukan stimulasi, mengajak anak ngobrol, kemudian mengajak anak bercerita dan lain-lain. Terus bagaimana pola asuh yang diberikan di keluarga gitu? Apakah pola asuhnya itu membuat anak suka untuk menyampaikan sesuatu atau tidak? Dan apakah orang tuanya ini terlalu pendiam atau tidak? Itu juga sangat berpengaruh. Nah, termasuk jenis kelamin. Nah, kalau jenis kelamin katanya sih anak perempuan sama laki-laki itu beda gitu. Sebenarnya kalau untuk tahun pertama itu tidak ada perbedaan secara vokalisasi di tahun pertama kelahiran. Tapi ketika masuk di usia 2 tahun, anak perempuan itu memang lebih cepat perkembangan bahasanya gitu. Itu memang bawaannya gitu. Makanya kita perempuan ini agak banyak bicara ya. Iya. Oh, seperti itu. Jadi perkembangan bahasa anak ini dipengaruhi juga dari faktor apa tadi? Fisik, kognitif, sosial, juga emosional. Artinya internal eksternal sangat berpengaruh Ustazah. Ya. Baik. Nah, kecerdasan anak ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor tadi ya. Salah satunya adalah peran ibu. Menurut Ustazah, stimulasi apa saja yang bisa dilakukan terhadap kecerdasan anak, baik sejak dalam kandungan ataupun sesudah dia lahir? Nah, ini untuk kecerdasan ini kita garis bawahi dulu ya, bahwa kecerdasan itu tidak hanya semata-mata anak yang pandai membaca atau pandai menulis, itu yang rajin gitu kesannya untuk hal akademik gitu, itu dibilang cerdas.
Cerdas itu sebenarnya luas ya Ustazah ya. Kalau menurut teori multiple intelligence itu kan sebenarnya kecerdasan itu ada 8. Pertama itu kecerdasan visual spasial gitu, itu kecerdasan gambar. Di sana bisa dilakukan stimulasi misalnya dengan mengajak anak menggambar gitu, mengenal warna, karena memang kecenderungannya dia suka gitu dengan warna-warna, akan anak-anak seperti ini. Itu harus distimulasi. Nah, kemudian ada lagi kecerdasan logis matematis gitu. Nah, itu kecerdasan angka kalau bahasanya ya. Tapi tidak melulu angka, kemampuan berpikir logis juga distimulasi di sana. Misal anak diajar bermain puzzle, itu kan. Kemudian juga anak diajak untuk melakukan permainan yang mengelompokkan. Ya, misalnya ada kita punya manik-manik gitu kan, ada warna-warni. Kita kelompokkan, nak warnanya yang merah yang mana, yang biru yang mana. Itu kan kemampuan logis sebenarnya. Banyak sebenarnya permainan. Termasuk juga misalnya kecerdasan berbahasa ya. Nah, kecerdasan karena kita membahas bahasa ibu kan berarti kuat kaitannya dengan kecerdasan berbahasa atau kecerdasan linguistik. Nah, bagaimana cara menstimulasinya? Pertama dengan mengajak anak sering berbicara, menceritakan sesuatu. Kemudian dengan cara bermain kartu misalnya, kartu yang bergambar flashcard gitu bisa. Kemudian juga mendongeng, kemudian bermain peran ya, misalnya saya ibunya jadi pembeli, anaknya jadi penjual, itu kan melatih kemampuan bicara anak dan lain-lain. Ada 8 kecerdasan. Ternyata banyak Ustazah ya stimulasi yang bisa dilakukan oleh ayah ataupun ibunda di rumah. Kalau dalam kandungan ya tentu saja dengan sering mengajak anak ngobrol tadi itu bagus sekali untuk menguatkan ikatan ya. Kalau dalam psikologi itu namanya secure attachment gitu. Anak itu akan memiliki konsep diri yang baik jika ikatan dengan orang tuanya itu bagus dari awal kandungan itu, terutama di sampai 2 tahun pertama. 2 tahun sampai usia 2 tahun gitu. Kemudian Ustazah, jika bahasa ibu itu adalah bahasa pertama untuk anak, maka kapankah sebaiknya bahasa kedua itu diperkenalkan kepada anak kita? Nah, misalnya bahasa pertama anak kita itu kan bahasa Banjar ya misalnya. Nah, terus kapan diperkenalkan bahasa kedua? Ya anggaplah bahasa Banjar campur dengan bahasa Indonesia ya, mirip aja sih sebenarnya. Nah, bahasa kedua itu bisa diperkenalkan ketika anak sudah menguasai bahasa pertama, gitu ya. Jadi kalau misalnya murni nih di rumah bahasa Banjar banget asli gitu, bagaimana mengajarkan bahasa Indonesia ketika anak sudah menguasai? Nah gitu. Atau ketika anak terbiasa sudah bahasa Banjar yang sudah nyampur bahasa Indonesia misalnya, bisa diperkenalkan bahasa kedua, misalnya mau bahasa Inggris misalnya. Itu boleh dilakukan kalau anak sudah menguasai bahasa pertama gitu. Nah, untuk bahasa ibu gitu ya, bahasa sehari-hari itu biasanya usia 3 tahun sudah ini anak sudah menguasai biasanya ya, usia 3 tahun. Nah, kalau anak sudah menguasai di bahasa pertama, tidak masalah diberikan bahasa kedua, misal bahasa Inggris. Nah, untuk anak saya sendiri, anak saya yang paling kecil itu kan usianya 4 tahun ya, sudah saya perkenalkan bahasa Inggris gitu, karena sebenarnya bukan kesengajaan Ustazah, karena kakaknya ada yang sekolah di SD kan, ada kadang-kadang materi bahasa Inggris, dia juga sering mendengar kan, gitu, sering mendengar, jadinya ikut gitu. Tapi tidak masalah ketika dia sudah menguasai bahasa Indonesia gitu, atau dan juga bahasa Banjarnya sebagai bahasa ibu ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika anak masih di usia 1 tahun, 2 tahun pertama gitu, yang masih kemampuan berbahasanya itu masih sangat rendah gitu ya, itu sudah langsung diperkenalkan bahasa asing gitu. Misal ya sekarang sih YouTube ya, YouTube sering dipertontonkan sama anak, misalnya YouTube itu kan kebanyakan bahasa Inggris. Saya pernah menemukan seorang anak yang dia main aja tuh pakai bahasa Inggris gitu loh. Nah, memang sebenarnya tidak masalah ya, tapi ketika dia masuk ke lingkungan sosial gitu, ketika dia berteman dengan teman-temannya tidak paham apa yang disampaikannya ya. Sedikit-sedikit dia bilang no, gitu. This is mine gitu kan. Temennya yang orang Banjar asli ngomong apa gitu, akhirnya tidak nyambung, akhirnya pertemanannya tidak menyenangkan. Padahal kan anak itu sangat penting untuk berinteraksi. Nah, kemudian juga ketika dia sekolah misalnya, ketika dia menggunakan bahasa
kedua, tapi dia tidak menguasai bahasa bahasa ibu gitu ya, bahasa keseharian di lingkungan kita. Nah, bagaimana di sekolah? Gurunya kan menerangkan misalnya pakai bahasa Banjar dan bahasa Indonesia gitu ya. Nah, anak ini tidak bisa memahami gitu loh. Kalau gurunya mungkin paham apa yang disampaikan, tapi ketika anak itu tidak memahami kan akan menjadi masalah. Nah, itu karena penggunaannya yang memperkenalkannya tidak pada waktu yang tepat gitu. Sebenarnya bagus, malah perkenalan bahasa kedua itu bagus sedini mungkin gitu kan, apalagi di usia tahap perkembangan yang golden age tadi ya Ustaz ya, dia mudah sekali menyerap bahasa itu. Nah, tapi bahasa pertama tadi juga harus tuntas dulu di sana. Nah, termasuk juga orang tua yang terlalu memfasilitasi tadi dengan adanya tontonan-tontonan yang menggunakan bahasa kedua yang belum dikuasai anak gitu. Sebenarnya di bahasa pertama tuh belum, buru-buru udah bahasa kedua gitu. Jadi Ustazah, anak ini kalau sudah menguasai baru boleh diperkenankan untuk mengenal bahasa kedua tadi ya. Sebaiknya seperti itu supaya tidak terjadi ambigu bahasa namanya. Misalnya gini, ambigu bahasa itu juga bisa terjadi ketika seorang anak itu misalnya Ustazah, ibunya tuh suku Banjar. Iya. Dia tinggal di lingkungan Banjar, bapaknya suku Jawa misalnya. Iya. Nah, di rumah akhirnya mamanya gunakan bahasa Banjar, bapaknya bahasa Indonesia. Nah, kemudian dia misalnya ibunya kerja, bapaknya kerja, diasuh sama nenek. Iya. Karena nenek orang Jawa, otomatis neneknya pun bahasa Jawa. Nah, saya pernah menemukan seperti itu. Perkembangan bahasanya sangat jauh di bawah gitu. Tidak ada masalah dengan keadaan fisiknya, kognitifnya tidak masalah. Ternyata setelah dicari tahu, oh ternyata penggunaan bahasa di rumah yang terlalu bervariasi gitu. Sebenarnya bagus mempunyai variasi bahasa, tapi tingkat tahapannya itu seperti apa? Terkait banyaknya kasus speech delay atau keterlambatan bicara saat ini, Ustazah, menurut Ustazah apa saja yang menjadi penyebabnya? Iya. Kalau speech delay itu sekarang memang makin marak ya Ustazah ya. Saya lihat, kalau saya melihat di Rumah Karunia pun ya, tempat terapi kami itu 50% siswa kami itu adalah speech delay gitu. Yang mengalami hambatan bicara, murni speech delay ya, berarti dia tidak ada gangguan kognitif lain, misalnya kalau anak autis atau Down syndrome gitu, itu juga memiliki hambatan bicara. Tapi yang murni memang karena speech delay aja, keterlambatan bicara aja itu udah 50% gitu loh. Dan semakin meningkat, bahkan kami pernah diskusi sama satu orang kepala sekolah TK gitu ya, Bu, kenapa ya sekarang makin banyak? Nah, menurut saya makin banyak itu karena teknologi. Karena ada fasilitas gadget. Gadget itu berupa televisi dan juga handphone gitu ya. Nah, kenapa itu berpengaruh? Karena televisi dan juga handphone itu kan lebih banyak ke komunikasi satu arah. Nah, komunikasi satu arah itu kan anak mendengar aja, fungsi pendengaran aja yang distimulasi gitu loh. Tidak aktif sekali. Iya, tidak ada interaksi. Kalau seperti kita ini kan komunikasi dua arah ya, ada tanya jawab gitu, ada interaksi. Nah, kalau dia menonton televisi ataupun yang di handphone gitu ya, nah itu kan lebih kepada minimal aja dia mendengarkan gitu, sehingga tidak terlatih kemampuan berbicaranya. Nah, itu menurut saya karena pengaruh teknologi juga. Selain itu juga karena orang tua tidak atau jarang menstimulasi. Misalnya orang tuanya sibuk gitu ya, ketika sibuk kerja, ketika pulang supaya anaknya antam kasih handphone, itu lebih lagi gitu loh. Jadi makanya kalau zaman dulu tuh kan jarang anak yang telah berbicara, karena orang tuanya yang tidak ada hal yang menyibukkan beliau gitu sehingga anak terus diajak bicara. Kalau sekarang kan rata-rata udah pada kerja ya. Kalau zaman dulu kan ibu-ibu nggak kerja biasanya, cuma di rumah. Sekarang ibu-ibu udah kerja. Nah, akan disayangkan ketika habis pulang kerja ibunya pun sibuk dengan gadgetnya. Nah, anaknya dikasih gadget juga, sehingga kapan anak ada terstimulasi kemampuan bicara. Dan wajar anaknya mengalami hambatan bicara kalau jarang diajak ngobrol. Nah, kemudian tadi penggunaan dot misalnya itu juga ngaruh. Nah, penggunaan dot itu gini, hubungannya adalah tentang otot-otot bicara anak, sama seperti yang saya jelaskan tadi tentang bubur ya, tentang
makanan dengan tekstur yang tepat sesuai usianya. Iya. Nah, penggunaan DOT ini sebenarnya kan DOT itu digunakan untuk anak yang belum bisa minum pakai gelas. Iya. Ketika anak sudah bisa minum pakai gelas, ya sudah pakai gelas aja. Nah, yang menjadi keliru adalah terus-terusan dia diberi DOT gitu loh. Sampai DOT itu usia kan 4, kadang ada juga yang masih dot. nah begitu. Nah, misalnya gini Ustazah, DOT itu kan apa ya, berlubangan, dia tidak mengenyot aja udah keluar. Nah, jadi kapan dia melatih dia untuk mengisap itu. Nah, jadi kalau anak yang mengalami hambatan bicara itu, kalau dilihat riwayatnya kadang-kadang ada anak yang tidak asik gitu. Tidak asik gitu sampai usia disarankan 2 tahun ya, tapi minimal 6 bulan gitu. Ternyata dengan ASI itu anak itu kan kuat ya mengisap ya. Nah, ketika kuat mengisap itu melatih otot-otot bicaranya sebenarnya. Nah, sedangkan DOT itu dia cuma buka mulut aja udah keluar gitu loh. Jadi tidak terlatih otot-otot bicaranya gitu. Nah, terus karena terbiasa sampai usia misalnya 4 tahun masih menggunakan DOT, itu kan jadinya terbiasa lidahnya itu mengecap sesuatu yang lembut gitu loh. Lembut gitu teksturnya. Nah, itu juga bisa menghambat kemampuan bicara anak. Jadi intinya di peran orang tua juga sangat berpengaruh. Peran orang tua Ustazah ya. Tadi dari segi teknologi tadi juga hati-hati, lebih bijaksana lah sana ya. Iya. Baik Ustazah. Kemudian sejak usia berapa ya Ustazah kira-kira speech delay ini dapat dideteksi? Ya, sebenarnya karena perkembangan bicara ini kan dari usia 0 tahun ya udah kelihatan kan. Anak itu menangis atau tidak itu kan kemampuan bicara juga. Kemudian ada tidak berceloteh. Nah, ada nggak celotehannya di usia 3-4 bulan biasanya ya, ada yang mulai terus diajak ciluk bayi itu sudah mulai keluar kata gitu, udah kelihatan. Nah, tapi biasanya yang menonjol itu di usia sekitar 2 tahun saja. Karena itu kan usia masuk di perkembangan ini ya, lingual dini tadi ya. Di situ akan kelihatan nambah nggak kosakatanya. Misalnya begini, anak usia 3 tahun itu harusnya seperti apa? Itu bisa dilakukan orang tua dengan mengecek tabel perkembangan bahasa sesuai dengan usia. Itu bisa browsing juga banyak itu. Perkembangan anak bahasa anak usia 3 tahun itu seperti apa? Dicocokkan dengan anak di rumah itu. Misalnya 3 tahun itu seharusnya sudah menguasai atau memahami 900 sampai 1500 kata. Dan juga bisa mengucapkan 3 sampai 4 kata dalam satu kalimat. Nah, juga sudah bisa menggunakan kata tanya gitu. Apa, mengapa itu sudah paham. Nah, itu 3 tahun. Nah, kalau 4 tahun menjadi 1500 sampai 200 suku kata. Itu kan nambah berarti. Nah, kemudian juga bisa menggunakan 4 sampai 5 kata dalam satu kalimat. Nah, itu dicek. Di mana letak anak kita? Nah, jadi mudah sekali sebenarnya itu. Asal orang tua mencari tahu gitu. Mencari tahu dan dilihat dengan kondisi anak sendiri dilihat. Pertanyaan terakhir Ustazah ya. Hal apa saja yang dapat dilakukan dalam pencegahan atau penanganan terhadap anak speech delay ini? Nah, kalau kita sudah merasa nih, kayaknya anak saya ini terlambat di perkembangan bahasa. Biasanya orang tua membanding sama anak seusianya ya. Anak usianya teman-temannya kok bisa ini, anak saya kok bisa mengucapkan ini gitu. Yang bisa dilakukan orang tua adalah satu tadi melihat, mencari tahu tingkat perkembangan bahasa anak seharusnya itu seperti apa. Kemudian juga dengan berkonsultasi ke dokter tumbuh kembang. Nah, selain itu juga bisa melalui psikolog perkembangan atau psikolog klinis gitu. Kalau kami di Rumah Karunia juga memiliki konsultan, beliau juga latar belakangnya psikolog klinis, juga bisa dengan beliau gitu. Nah, jika sudah ada diagnosanya, oh ternyata memang ada hambatan misalnya bicara, yang perlu dilakukan orang tua adalah memberikan terapi bicara gitu kepada anaknya. Jadi saat terapi itu ada tahapan-tahapan mulai dari mana mereka memperkenalkan suku kata oleh terapis-terapisnya. Nah, tapi itu semua
juga sangat dipengaruhi oleh peran aktif orang tua di rumah. Kan terapi kan berapa jam sih sebenarnya ya kan? Misalnya 1 jam aja dalam satu hari, berarti sisanya itu masih banyak bersama orang tua. Nah, stimulasi yang dilakukan oleh orang tua itu yang harus tetap diberikan. Makanya kami kalau di Rumah Karunia itu memberikan buku penghubung. Jadi di sana orang tua bisa mengetahui apa yang sudah diberikan pada anak gitu ya. Layanan apa, pelajaran apa yang diberikan kepada anak, simulasi apa yang diberikan kepada anak. Harapan kami orang tua melakukan pengulangan di rumah gitu. Jadi dua-duanya jalan gitu. Kita bergandengan tangan untuk mengoptimalkan perkembangan anak. Itu saja. Iya, terima kasih kepada anak. Ya, sama-sama. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Yang dapat kita simpulkan pada pembahasan kali ini adalah kecerdasan anak ada berbagai jenis, tidak terbatas hanya pada kecerdasan secara akademik. Hendaknya semua jenis kecerdasan tersebut distimulasi agar terlihat di mana potensi atau bakat yang dimiliki oleh anak tersebut. Peran orang tua juga sangat mempengaruhi terhadap kecerdasan anak, dan orang tua juga harus bijaksana dalam menggunakan gadget kepada kehidupan anak sehari-hari. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Ana Rahmiati SPSI yang sudah berbagi ilmunya pada hari ini. Sama-sama Ustazah, semoga bermanfaat bagi semua dan juga berkah bagi kita semua. Amin. Demikian acara kita pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekhilafan. Sampai jumpa di episode bakmi selanjutnya. Jangan lupa untuk ayah bunda like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya di YouTube Nurul Ilmi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.